Apalagi kalau kita udah jelas banget kekuatan kita di mana, malah kita yang membentuk hidup kita, bukan lagi jadi korban lingkungan. Hai, selamat sore ya. Sudah 2 minggu saya nggak nyapa Anda lagi di Instagram Live Vlog untuk Sonora Feng Shui yang seperti biasa di pukul 4 sore, di pukul 16 ini ya kita akan ngomongin soal Feng Shui, ngomongin soal kalau misalnya Anda juga mau bertanya gitu ya, mau bertanya, mau konsultasi juga boleh. Nanti langsung dijawab sama Mas Kang, bukan sama saya, sahabat Sonora ya. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat-sehat aja, makin semangat karena ini juga di hari Senin ya. Biasanya nih kalau kita udah semangat di hari Senin, jangan langsung diforsir sahabat Sonora. Tengah-tengahnya ini biasanya suka berhenti, suka agak nge-pause dikit energinya. Tapi kalau dari awal sampai akhir ini yang semuanya balance sesuai dengan Feng Shui ya, semuanya balance. Biasanya sampai weekend ini nih energinya juga fine-fine aja, baik-baik aja ya. Untuk hari ini Sonora Feng Shui, saya sama Mas Kang nanti ya. Nanti Mas Kang akan bergabung dengan kita akan ngebahas tentang mengubah arah hidup menurut Feng Shui. Ini topiknya agak clickbait ya kalau katanya media online gitu kan. Agak clickbait, jadi untuk Anda yang mungkin ngerasa kayaknya arah hidupnya ini harus sedikit diubah, Feng Shui bisa ngejawab nggak ya? Bisa, tapi dipastiin dulu untuk Anda yang memang mau bertanya. Ada nama lengkapnya juga, ada tanggal, bulan, tahun lahirnya juga ya. Jadi biar langsung nanti akan dikonsultasikan ke Mas Kang. Jadi Mas Kang juga bisa ngebantu ini. Bagusnya gimana? Seharusnya seperti apa gitu. Hari ini Mas Kang udah join, sahabat Sonora juga tadi udah ada yang titip pesan juga ini pertanyaannya tolong ditanyain gitu ya. Oh ya, ada pertanyaan langsung. Apa kita langsung pertanyaan? Loh, sabar dulu Mas Kang. Ada topiknya kan? Ada topiknya ya? Ada topiknya. Apa nih Cukup topiknya? clickbait, mengubah arah hidup menggunakan Feng Shui. Saya kira arah hidup ini butuh kerja keras juga, tapi kayaknya dibantu-bantu Feng Shui tipis-tipis juga nggak masalah kayaknya ya Mas Kang ya. Ya, yang namanya merubah ya pasti ada yang harus dikorbanin ya, merubah Waduh. sesuatu. Nah, jadi Mm-mm. merubah kan berarti dari poin A ke poin B ya, nggak mungkin Benar. di A muter-muter doang, berarti nggak ada yang dirubah dong. Kalau Mbak Sesa sendiri ada nggak pernah mau merubah sesuatu? Sejauh ini apa ya Mas Kang? Kayaknya belum ada deh. So sempurna gitu Mas Kang. Ada juga kok yang seperti itu ya. Jadi kepercayaan dirinya tinggi ya. Jadi sesuatu yang tidak perlu dirubah sebenarnya bagus itu. Ya. Tapi balik lagi ke Mas Kang, katanya kan Mm-mm. kalau untuk ada yang dirubah berarti ada yang perlu ditinggalkan gitu ya, ada yang dikorbankan gitu kan Mas Kang. Betul ya. Nah Jadi ini mumpung nih kan kita bentar lagi berubah nih ya dari mm-mm, tahun kerbau logam ya kita mulai ke macan. macan air ya. Mhm. Jadi mau pindah show artinya kita buka lembaran yang baru lagi. Nah, biasanya pun kita ada kebiasaan eh, tahun baru itu ada New Year resolution ya. Apa yang Waduh, harus benar benar dirubah benar. dalam hidup kita. Nah, tapi Iya, hanya dicatat, ditulis ya. New nggak Year dilakuin. resolutionnya apa? Dicatat, ditulis tapi nggak dilakuin. Kenapa Bener. bisa begitu ya? Kenapa bisa kita udah planning segala Mhm, sesuatunya tapi nggak berhasil atau nggak bisa mengikuti keinginan yang kita buat mhm, gitu ya. mhm. Mungkin Mbak Sesa juga pernah buat New Year resolution ya? Buat sih, tapi lebih Atau enggak banyak juga? nggak kesampaiannya. Jadi kayaknya udah deh nggak usah bikin New Year resolution, lebih kayak ke jadilah pribadi yang lebih baik itu aja deh. Aduh, kenapa sih ini kita Ya, bahasannya Mas kan? justru saya pengen bahas itu. Kenapa bisa jadi pribadi yang lebih baik nggak kesampaian? Padahal kan sebenarnya umum banget permintaannya. Benar, 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 Iya, benar. nah sebenarnya permintaan yang bagus itu adalah harus spesifik, ya.
Mau merubah segala Oke. sesuatu itu harus spesifik. Ya, kalau nggak spesifik, apa yang kita rubah nggak jelas kan? Nggak jelas, bener, bener, bener. Nah, dengan pembukaan tadi apa yang bisa kita jelasin dalam feng shui? Karena Hmm, sebenarnya ya feng shui itu yang sudah pernah kita bahas itu selalu tentang 5 elemen, ya. iya. Ada kayu, kita udah bahas per elemen ya. Mhm. Kayu, api, tanah, logam, air, ya itu semua adalah yang berhubungan dengan eh, karakteristik pribadi kita. Ya, sesuatu yang ada saat kita lahir, ya udah ada saat kita lahir dan tumbuh bersama kita value-value-nya. Ya, Mhm. contohnya mungkin Mbak Sesa ingat kayu itu adalah prinsip, ya. Kayu Iya. prinsip, api semangat, tanah disiplin, logam ambisi, air adalah intuisi. Ya, jadi banyak orang itu nyerah kalau udah bikin resolusi tapi ketemu halangan, ya. Mhm. Mhm. Nah, itu jadinya bukan kita yang take control, bukan kita yang ngontrol hidup kita, malah kita dikontrol sama keadaan. Benar, benar, benar. Ya, jadi kalau saja kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, ya itu Mhm. pasti apa yang datang dalam kehidupan kita, baik jelek, baik bagus, itu kita bisa maksimalkan, ya. Iya. Apalagi kalau kita udah jelas banget kekuatan kita di mana, malah kita yang membentuk hidup kita, bukan lagi jadi Mhm. Mhm. korban lingkungan. Kalau sekarang kan, saya mau berhenti rokok, tapi teman-teman saya rokok semua, Bener, circle-nya pada ya. ngerokok semua. Jadi agak susah Nah, lepasnya ya Mas Kang ya. malah jadi nyalain orang lain, ya. Si A Bener, bener, tuh, bener. si B tuh, ya. Padahal dari diri sendiri aja belum Mhm. kebentuk keinginan yang Mhm. kuat. Nah, jadi nomor Mhm. satu itu ya keinginan yang kuat dulu. Nomor satu prinsip, ya nggak boleh gampang untuk berubah, ya berubah-ubah Mhm. keinginan, ya berubah-ubah prinsip. Nanti jadi Mhm. orang yang nggak punya prinsip, ya. Nah, itu yang selalu dibicarakan dalam feng shui. Nah, kalau kita udah tahu kekuatan dan kelemahan kita, nah kita bisa atur berdasarkan feng shui karena diri Oke. sendiri ini kan sebenarnya adalah rumah, rumah dari eh, energi, ya. Nah, Mhm. Mhm. dari diri kita, lingkup yang kedua lebih besar adalah rumah. Ya, jadi kalau kita udah tahu kelemahan kita, misalnya di unsur kayu ataupun di unsur lain, maka kita bisa buat penguatan di sektor-sektor rumah kita. Ya, Oke. seperti Mhm. itu. Contohnya misalnya kalau kita bicara kita kekurangan elemen kayu, ya Mhm. berarti Mhm. kita harus kuatkan kayu. Unsur kayu akan menjadi kuat kalau kita berikan support dengan unsur air karena kayu akan tumbuh dengan disuplai dengan air yang cukup Mhm. gitu. Mhm. Maka Mhm. sektor kayu kita berikan akuarium seperti itu. Ya, itu adalah Oke. contoh-contoh sederhana, tapi elemen-elemen itu emang ada di lingkungan kita yang kita Mhm. bisa manfaatkan supaya menjadi. Ya, jadi selain kita udah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, ya udah pasti Mhm. kita juga harus tahu waktu-waktu yang tepat. Ya, jadi kadang ada Mhm. orang yang pengennya